ya, karena di situ mengetahui Wakil Presiden Tri Sutrisno. Nah, saya jujur sangat terkejut dengan ini, tapi akan sangat menarik karena ternyata Bung Slamet Ginting yang sering kita ajak ngobrol bersama itu rupanya baru saja bertemu dengan Pak Tri Sutrisno. Nah, ini coba bisa kita lihat foto-fotonya ini Bung Ginting. Bung Ginting ini memang sering ketemu sama senior senior TNI termasuk Pak Wijoyo Suyono almarhum ya yang kemarin juga beberapa waktu yang lalu juga baru wafat. Oke, saya ajak Anda untuk berbincang dengan Bung Ginting. Kita tanyain apakah soal-soal yang jadi pernyataan itu juga dibicarakan dengan Pak Trisno. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya, Bung Hersu. iya. Ya, pada 9 April lalu Oh, saya 9 April. kebetulan, Ya, oke. ya 9 April, bertemu dengan Pak Tri Sutrisno di kediamannya. Di situ kemudian ada juga Marskal pertama Purnawirawan Bastari, itu bekas kepala Bintal TNI dari Kopasgat itu ya. Ya, ya. Kemudian juga ada Prof. Najib, saya dan Pak Tri Sutrisno. Tentu saya lebih banyak berinisiatif untuk bertanya, karena memang saya rutin ini Bung, kalau hari-hari besar nasional itu mengunjungi sesepuh-sesepuh bangsa, dan saya kira Pak Tri Sutrisno salah satu sesepuh yang sangat dihormati oleh TNI, dan saya berkesempatan memang untuk menemui beliau, dan dalam beberapa wawancara baik di stasiun televisi maupun podcast, saya juga mengemukakan begini, melihat karakter Presiden Prabowo Subianto, rasanya mungkin dengan kepercayaan diri yang begitu besar, maka agak sulit juga orang untuk memberikan saran nasihat kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya. Karena itu saya mengemukakan sepertinya ada dua tokoh senior bangsa yang memang masih menjadi anutan bagi bangsa kita, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno dari militer, dari sipilnya saya menyebut nama Profesor Emil Salim. Oh, dan, iya. Nah, dan betul saja kan belum lama juga Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Prof. Emil Salim, bertemu gitu. Ya. Nah, tapi tentu saya ingat ketika saya potong sebentar. Saya ingat ketika acara apa ya dulu TNI kan Pak Tri juga diperlakukan dengan sangat hormat oleh Pak Prabowo ya, Presiden Prabowo ya pada waktu itu. Persis. Nah, saya juga beberapa kali bertemu dan ngobrol dengan Prof. Emil Salim gitu. Tapi mereka tidak pernah mengusulkan itu kepada saya. Saya berinisiatif aja dari percakapan itu, dan beberapa purnawirawan juga saya kunjungi nih Bung di dalam Lebaran ini. Saya ingin tahu pemikiran-pemikirannya jadi dari AD, AL, AU saya datangi gitu. Jadi gimana sih sikap mereka begitu ya. Nah, ini menarik dalam obrolan dengan Pak Tri Sutrisno yang memang bersahaja di usianya yang menjelang 90 tahun. Masih clear ya bicaranya Bung Slamet? Masih clear, Bung Hersu. Jadi beliau mengatakan begini, usia saya ini sudah sangat senja, 90 tahun, dan saya tidak ingin sampai dengan tutup usia, tapi saya belum memberikan wasiat buat bangsa. Nah, jadi saya tanya, apakah Pak Tri membuat catatan-catatan khusus? Iya, akan disampaikan kepada Presiden Prabowo. Iya, kalau bertemu akan saya sampaikan. Nah, kemudian apakah partai terlibat? Masih juga terlibat, mereka juga ada di situ. Karena kalau sampai ya ibu kota Nusantara benar jadi, dan itu menjadi satu ibu kota yang besar ya, seperti di Jakarta, kemungkinan besar itu suplai gas itu akan berhenti ke Singapura ya.
Dan yang paling rugi adalah Singapura sendiri. Ya. Dia bingung mau cari gas dari mana. Karena selama ini pasokan gas itu dari Indonesia. Jadi kepentingan di dalam ada, kepentingan di luar juga ada. Kalau saya lihat dari 8 poin tuntutan mereka ini. Ya. Jadi ini kita harus hati-hati. Mereka ini dimanfaatkan oleh partai yang beroposisi, ya, elit-elit partai, ya. Yang kedua, kepentingan dari luar negeri itu proksi asing, ya, yang masih menghendaki negara kita menjadi negara yang tidak maju-maju, yang bisa dikendalikan dari segi ekonomi, ya, diperbudak secara ekonomi, ya. Malaysia itu sebenarnya, Singapura itu sebenarnya dengan Indonesia ya jauh lah, tapi mereka lebih berkembang. Kenapa? Karena mereka itu pintar, gitu loh. Padahal mereka itu tidak lebih dari sekedar makelar loh. Makelar itu mereka itu sebenarnya. Yang dijual itu cuma jasa saja. Jasa kepintaran, jasa ngomong-ngomong. Nggak ada yang sumber daya alam apa yang ada di sana. Nggak ada yang mereka jual. Kita masih punya sumber daya alam untuk kita jual. Makanya saya bilang mereka itu makelar gitu loh. Nah, yang bodohnya kita ini punya bahan mentah, punya kekayaan. Kita diperalat oleh mereka gitu loh. Seharusnya kita lebih maju dari mereka. Nah ini ya, jadi kepentingan itu tetap ada yang dari dalam, karena tidak dapat bagian, bisnisnya terusik, ya. Kepentingan luar menginginkan tetap kita jadi negara tidak maju. Tuh. Masih tetap kelihatan mereka tuntutan mereka itu berkaitan kemarin, ya, masih bahwa ini ada kepentingan dalam negeri, ya, orang-orang yang merasa tersisih, dan kepentingan luar, negara-negara asing yang ingin selalu mengeksploitasi kita punya sumber daya alam. Itu Bang Gali, makasih Bang. Ya, terima kasih Bang Pandu. Ya, tentu sudut pandangnya ini banyak lah ya kalau kita lihat ini. Makanya orang-orang seperti itu tuh mereka tidak akan pernah berhenti menghujat, mencaci maki, menfitnah, ya apapun itulah. Orang-orang yang tidak puas ini. Ini kan sebenarnya kepentingan mereka kan sesederhana itu, tetapi kepentingan mereka pun ditunggangi oleh desain yang lebih besar, yang lebih besar lagi. Apa itu? Yang memazulkan, mengganggu, memperkeruh keadaan, supaya kalau kondisinya ini sudah tidak kondusif, maka mereka bisa menggoyang. Itu tujuannya. Kepentingannya apa ya, itu kepentingan. Karena mereka itu merasa tidak terakomodir, akhirnya mereka serampangan seperti itu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada mereka ini nggak ada yang lucu-lucuan Bang. Nggak enak tengoknya ini kalau nggak ada mereka yang kayak gitu-gitu ini Bang. Mereka yang bikin lucu keadaan gitu. Kondisi seperti ini ya mereka juga yang menciptakan. Artinya mereka pun sudah menampakkan diri. Ini kan sebenarnya kan upaya seperti ini kan secara tidak langsung mereka akhirnya menunjukkan, oh ternyata ada ular di sini. Ini buat Prabowo bagus ini.
oh di sini nih ada ini. Itu saya yakin 103 mantan jenderal ini, purnawirawan ini pasti dibaca itu siapa-siapa aja sih orangnya. Oh si A, B, C, D, E, F itu dibaca semua orang-orang ini. Oh mereka. Oke deh. Karena tanpa sadar sikap mereka ini sebenarnya menunjukkan jati diri mereka sendiri. Ijazah palsu aja belum beres, pengadilan aja mau digelar nanti tanggal 24. Udah keluar lagi yang modelan begini ya. Yasmin ya. Padahal baru loh kemarin sampai akun saya ke banned dua-duanya itu. Saya nggak live itu akun saya ke banned. Kan udah aku bilang ini air liurku aja belum kering. Ini pasti besok ada lagi. Udah bener. Nah, gitu. Dan nanti akan ada lagi nih. Gak apa-apa, aku panjang umur, aku dihibur, aku ngakak, aku panjang umur, aku sehat, aku bisa ketawa tiap hari. Iya. Akan ada lagi nanti habis ini bang, nggak bakal berhenti di sini bang. Iya. Kok sampai Janetas jadi presiden akan ada terus. Ini kalau narasi seperti ini nih sampai 2028 atau 2029 nanti pilpres. Wah agak berat juga ini 2 periode ini. Masyarakat hilang ini kepercayaannya nanti. Gitu loh. Bokeh naik bokeh. Bokeh, mana bokeh? Emang ada? Ada. Iya, oh ini bokeh. Soalnya akun yang semalam itu ke banned itu bang, pas turun lab itu dilaporin banyak banget. Saya lab dari habis sisa jam 10 itu rubuh. Oke, saya relive lagi setengah 11. Ini udah dilaporin lagi nih kayaknya nih. Iya, Nggak rungkat ini dulu ada Bang kali. nih 2 ini. Ya tanggung lah bokeh, biarin aja lah, capek juga nanti rubuh live dilaporin lagi. Tadi udah rame di viewer udah 400 kayak semalam itu. Dilaporin habis lagi udah. Kayak gitu aja mereka itu membungkam. Sama siapa yang laporin? PKI. Ya biasa kutu kupret gitu. PKI juga pakai seragam ya. Jadi Jangan lupa, sengaja. dulu numbangin Oke, jenderal, sengaja. sekarang mau numbangin Mas Gibran. Sengaja itu. bokeh. Supaya apa? Yang nonton ini sedikit Nyari bokeh. penyakit tuh PKI. Sengaja mereka supaya yang nonton itu sedikit. Ya penjelasan-penjelasan kita yang masuk di akal itu nggak tersebar ke orang-orang lain gitu loh. Itu tujuan mereka. Jangan salah Bang Pandu, di luar room ini banyak yang nonton. Iya, kalau di belakang Iya. banyak itu, di luar banyak. Yang mantau itu banyak. Yang mantau di luar banyak. Kalau dia masuk otomatis namanya terlihat kan. Nah, Malu malu dia. dia, malu. Malu. Di luar lah. Iya, memang Mbak Jasmine ya katanya ngintip itu lebih enak daripada nongol gitu loh. Suat. Kamu Bang Pandu. Bikin penasaran kalau ngintip gitu loh. Iya. Saya ngangkat ijazah palsu ini tersewa-sewa saya. Dilaporin mulu. Sampai hari ini dilaporin mulu. Keseo mulu. Viewer Ya, udah Bang. bagus, bertahan 400, 500. Nanti tiba-tiba jeduk laporan. Ya kan? Itu ada Bang Alosius itu Bang. Aku kalau live sendiri tuh 1000, nanti turun mentok-mentok 300. Nah disitulah kesempatanku edukasi. Siapa ibu? Bo, Siapa kalau saya live sendiri bisa 2K Jasmine. Iya, di Dua situ kali. kesempatan edukasi kan. Iya. Itu kadang Karena memang tujuan kita edukasi buat room seperti ini kan edukasi, mengkater apa doktrin-doktrin yang memang memanipulasi. betul untuk meredam. Jadi tujuanku memang untuk apa mengedukasi supaya SDM kita ini nggak mudah bodoh-bodohin gitu loh. Karena aku percaya banyak yang mendengarkan. Ada kutu kupret tuh nongol itu, kutu kupret. Orang-orang yang sakit hati tuh.
Dipanggil lah teman-temannya, tap-tap layar, ayo dipanggil semua ke sini, suruh tap-tap layar para pembenci itu, suruh tap-tap layar, Para suruh pembenci datang para Jokowi, kutu ya. kuprat, iya, ya tugasnya emang tap-tap layar, tugas narasi politik juga mana bisa orang begitu. Ya, mungkin. Gimana Alosius? Coba menurutmu gimana? Ya, gimana? Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Ya, selamat sore Bang. Banyak nih Bang. Ini yang perlu sampaikan juga. Ini kan baru juga organisasi buat ini. Saya mau naik juga, saya punya ini nanti. Saya punya topik ini, jadi tidak enak juga. Kan ratusan purnawirawan jenderal mengusulkan ganti Wapres. Nah, saya mau naik berita juga ini, ratusan jutaan rakyat itu menyampaikan Gibran tetap Wapres. Nah, udah, itu Bang. Ya, mereka kepanasan itu kalau dengar gitu. Bagus itu Bang, saya dukung itu Bang. Gitu. Saya dukung itu Bang. Kan ratusan rakyat, kan Iya. rakyat kan purnawirawan Iya. kalau jadi rakyat Bang. Nah, saya punya Mereka ini cuma 200 lebih saja Bang dengan kolonelnya.